Oke teman-teman, jadi untuk step pertamanya ya, ini tuh semuanya masih dalam bentuk rangkaian. Ini kita langsung aja rangkaikan antara A dan B menjadi C ya. Oke, ini udah dirangkai, jadi ini yang panjang, ini yang pendek. Udah ada di buku petunjuknya kayak gini ya, jadi teman-teman. Mana? Terus ini udah komplit sama satu set. Ada semacam makanan kerikil ini, ada bahan, kunci, dan apakah mungkin kita bisa memasak? Kita serahkan kepada Bapak Muhammad Salman Farisi, dipersilahkan. Jeng 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 jeng. Ini dia mulai memasang step by step ya. Nih ha. Halo. Jadi ini dia masih dalam step pemasangannya. Aduh. Tuh. Jadi sambil ditahan tipsnya di sini biar dia tidak soak. Ini bautnya pasang. Dan pastiin untuk bautnya dia tidak melayot. Next, Pak Salman. Bautnya di bawah ada 2. Oh, dan di bawah itu juga ada untuk takaran baut lagi. Jadi tolong tunjukin Bapak Salman, permisi, tangannya untuk di sebelah mananya. Untuk baut ada di sebelah situ. Satu, iya, pasang dulu Bapak. Aduh, cakep. Oh, ternyata nyelempit almong di sebelah situ. Itu nggak salah baut ya Pak Salman ya? Tidak. Baik. Insya Allah. Baik Bapak. Baik. Saya kira itu untuk bautnya terlalu besar Bapak. Tidak, ternyata cukup. Cukup ya, baik Bapak. Setelah ini semuanya dirakit, dia sepertinya tampak kokoh ya. Kemudian kita langsung aja tancepin ini ke sebelah sini ya. Tuh, cakep. Kemudian akan dirangkai untuk yang sebelah sana. Aku masuk di sini sepertinya cakep. Ini. Ini udah masuk di sini, langsung aja dia mengambil. Nah, tips dari kita kalau untuk baut atau mur atau apa itu cariin wadah biar dia nggak hilang. Oke. Nah, kita langsung aja masukin bautnya ke situ ya. Baik, kita masukkan bautnya ke tutupan dari tangan gajahnya. Wah. Kaca, tangan kaca. Nah, itu seperti itu. Bukan sulap, bukan sihir. Ini almari sudah terpasang dengan kokohnya. Oke katanya. Terus? Padahal nggak oke. Dua lagi. Ada 2 ya? Iya. Aduh, kebentuk. Itu dipasang lagi ya, seperti itu ya. Pemirsa, langsung aja diputer-puter langsung jadi. Baik, kita akan belajar melalui tutorial. Sebenarnya ini tuh ada langkah-langkahnya gitu ya. Cuman kita perlu memahami step by stepnya, mulai dari langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, kayak gitu. Terus ya ini adalah manual booknya, kita diberi juga sih sebenarnya, cuman harus meratapi nasib. Untuk pengerjaan almari ini yaitu konsepnya adalah sesuai dengan amal perbuatan baik buruknya kalian. Kalau pasangannya baik berarti amal perbuatan kalian baik, kalau pemasangannya buruk berarti amal perbuatannya buruk. Wah. Oke guys, jadi yang bentuk kayak gini, ini bentuk kayak jembatan Siratal Mustaqim ya. Langsung dipakai aja tuh, langsung dipasang ke situ. Terus tengahnya itu kosong tar apa gimana? Bukannya tengahnya dulu ya Pak? Tahu. Berarti salah pasang Anda. Ini kayaknya Pak. Ini ntar itu di atasnya Pak. Percaya deh. Next, untuk yang kelima. Oke, kita lihat di sini untuk yang kelima. Ini yang ini ya. Iya Pak. Bagian atas. Oke, langsung aja ini untuk
atasnya. Ini, nah dibawa dulu untuk atasnya. Kalau untuk apa nih namanya, kerangkanya itu yang modelnya kayak gini nih. Ya setelah kayak gini, itu ada yang panjang langsung aja digantung. Iya kan gini, gimana? Oke, jadi sekarang masuk ke step yang ke nomor 5. Oke, kita lihat dulu untuk nomor 5-nya ada di sebelah sini. Jadi nomor 5 itu adalah yang dia di sebelah sini dengan Ini posisinya di dalam. ini posisi yang ini di dalam ya, yang ini harus di dalamnya. Kemudian untuk yang nomor 6 dan nomor 7 ini sama ya, nomor 6 dan nomor 7 ini sama, jadi bagian yang ini harus di dalamnya. Yang agak cekung yang baut ada di sini itu malah yang di luarnya. Awalnya kita tadi ngira ini adalah bagian dalam, ternyata ini adalah bagian luarnya. Setelah itu langsung aja dibaut. Jadi untuk yang bagian ini dia masuk di bawah tar. Jadi untuk yang bagian ini masuk di bawahnya sini ya. Penampakannya kayak gini. Tuh. Jadi itu. Kemudian di situ ada 2 baut yang perlu kita pasang. Susah juga ya, Wak. Nah, ini langsung aja dikunci pakai baut. Nanti sama untuk yang ke nomor 7-nya itu juga ya. Jadi kalian harus samain untuk metodenya dengan yang nomor 6. Kuncinya adalah di bagian sininya. Ya, Pak ya. Dan kuncinya adalah salah tempat untuk naruh, kalian juga akan salah untuk step berikutnya. Jadi pastikan semuanya sudah sesuai dengan urutannya. Guys. Nah, terus untuk detail cara masuknya adalah seperti ini. Yang ini dimasukin ke bawahnya sini nih. Jadi memang agak ditekan sedikit supaya dia masuk ke dalam perangkapnya ini. Nih modelnya kayak gini. Paham ya? Teman-teman udah paham ya di sini? Setelah ini sudah masuk, baru kita langsung akan melanjutkan untuk tahapan mengunci dengan memasukkan baut dan pastikan semuanya sudah terpasang dengan sempurna, terpasang dengan kuat dan tidak ada rongga ya. Jadi next kita akan langsung masuk ke step yang keempat, bagian bawahnya ya. Jadi untuk bagian bawah ini ada beberapa rongga yang ini kalian harus tengerin nih. Ini Rongganya nih itu yang ada di bagian mana, Pak? atas. Bagian atas. Oke, jadi untuk yang ini nih posisinya ada di atas sini. Nih gambarannya kayak gini nih. Nih. Kan gini nih. Cara pasangnya begitu. Nah, cakep. Setelah ini sudah dipasang, disesuaikan dengan lubang yang ada di sini. Kemudian kita masukkan bautnya ke dalam lubang-lubang tersebut dengan cara yang sama, berulang dan step by step. Ya, menguncinya sama dengan tahap yang awal tadi. Tinggal masukin bautnya ke lubang tersebut dan dikuatin pakai obeng. Oke? Nih, detailnya kayak gini. Jadi kalian tuh harus ngepasin di lubang-lubang ini. Di sini ada 4 titik di situ, ya. Kalau misalnya memang dia agak susah untuk dimasukkan, agak ditekan. Ya. Kalau misalnya lagi agak susah untuk dimasukin, kalian harus agak tekan. Tuh, dia ujung-ujungnya tetap masuk. Tuh. Kemudian yang di sini juga sama, itu 4 lubang, titik-titiknya sudah sama dengan yang di sebelah sini ya. Nah, sekarang adalah pemanasan step by step. Masukkan koannya sama ini. Ini ada koan, ada cowok, jadi bisa masuk ini. Nah, ini bawah agak lebar. Oke, jadi setelah kita pasang tadi bagian samping kanan kirinya yang di sini nih, ini kita lanjut masang yang bagian bawahnya. Yang bagian bawah itu yang ini nih. Itu untuk yang di nomor 14-nya. Ini kita masih berusaha untuk memasang kunci di situ. Jadi harus dikunci dulu, dirapetin yang bagian situnya. Kemudian nanti akan kita lekatkan satu sama lain. Gitu ya, Pak? Baik. Ulang. Jadi ini tuh kalau untuk pemasangannya
ya, langsung aja dinaikin ke atas. Ini perlu ditahan dulu kalau untuk pemasangan nih. Terus untuk bautnya itu langsung dibaut bareng sama yang ini ya. Aduh. Gitu. Nih. Ya. Nah, dibareng yang ini. Dibarengin sama pengunciannya nih. Jadi kita pasang atasnya ini, baru kunci. Aduh, ngebul lagi. Nah, kayak gitu guys. Geser, kita tuker lagi. Nah, itu tuh. Nah, itu juga dibuat. Kita ambil lagi, pasang yang samping sini nih. Nah, jatuh. Ini kalau misalnya dilepas aman ya? Aman. Udah, ini aku lepas karena capek. Nih. Jadi kesimpulannya adalah berapa yang harus kamu kunci di sini? 4. 1, 6 masih. 2, sementara 3, 4, 5, 6 di sini. Ini intinya ada 6 lubang yang harus dikunci. Lanjut ini untuk yang ke nomor 9 bagian 4. Jadi ini gunanya. Mana? Oke, jadi fungsinya mereka yang ada lubang 2 ini itu untuk nyantolin ke bagian 9-nya ini. Sebenarnya kalau untuk ukuran semuanya itu sama, nggak ada perbedaannya, cuman peletakannya aja. Nih ya, kita lihat, kita shoot bagian detailnya. Tuh, masangnya adalah dipasin. Awas Pak, ini mata, ngenain bahaya. Sebenarnya aku nggak ngerti koaan apa sih. Oke. Tuh, dipasin. Aduh. Aku melihat kayak mobil lagi gasok. Jadi ini tuh kayak harus main feeling gitu ya. Jadi kayak harus kepas-kepasin gitu ya. Jadi dipasin gitu guys. Ini udah pas. Ini sampai dia datar kayak gini dirasa udah pas. Kita next lanjut ke bagian 5 untuk memasang ke 10. Kenapa di sini disebut 10? Karena dia sama rata. Kalau ini 8 karena bagian atas tadi agak susah, perangkaian yang beda. 9 juga perangkaian berbeda. Nomor 10 ini dia sudah tinggal susun. Dan jangan lupa jangan lupa pakai skat yang ini, yang gambarnya kayak Y nih kayak Y ini, atau yang kayak kunci yang kayak gini. Ini bisa diatur untuk tinggi rendahnya. Dan untuk masangnya itu sudah disediakan di beberapa lubang kayak gini. Jadi untuk space-nya mau antara 1 jengkal, 2 jengkal atau berapa senti terserah. Untuk cara pemasangannya adalah, lihatkan dulu. Nih, cara pemasangannya adalah posisinya gimana Pak? Ya gini. Oke. Ada koan ini. Dimasukkan ke sorry. Nah, ini tanda nggak kelihatan juga Pak. Udah. Bisa ini koan ini masukkan. Aduh, aku lupa kalau udah diisi. Nih. Enggak. Udah. Gitu toh. Kemudian itu diisi kanan kiri ya berarti ya? Iya. Coba. Jadi dikasih kanan kiri. Kasih dia 4. Ya. Dan jadi ada di sisi kanan dan sisi kiri. Oke, jadi aku tahu sekarang untuk pemasangannya adalah ini kan gini nih. Iya. Ntar, ini kan ada kayak skatnya tuh. Dimasukin ke sini. Nih. Ya, dimasukin ke tombol sini.
Nih tuh gitu guys, sama halnya 1, 2, 3, 4 gitu. Kalau sudah semuanya terpasang seperti ini, langsung aja pasang. Untuk masangnya tinggal ditumpangin aja ya, tinggal ditumpangin ke kuncian-kuncian yang tadi ya, tuh tinggal ditumpangin aja. Atau saran saya Pak, jadi pasang yang sebelah situ itu ketika ininya nangkring di atas Pak, atau gimana Pak? Atau kalau enggak kamu ambil atasnya sini Mas. Enggak dari sini, maksudnya kamu tutup gitu kan? Ambil bawah dulu berarti. Boleh, ya udah. Ternyata dia punya cara lebih pasang dari bawah dulu guys. Mungkin ini salah satu trik. Jadi pasangnya adalah dari bawah dulu. Di bagian bawah dulu yang diisi. Alright. Ini sebenarnya mataku udah kayak mau ngelem gitu, cuman ya aku anaknya kemaruk, jadi kayak yang harus pasang dulu, tuntasin dulu baru tidur. Next, oke, sip. Wow, jadi deh. Tada. Jadi tipsnya kalau kalian mau pasang bagian 10 ini, saran aku adalah pasangnya dari bawah dulu baru ke atas gitu guys. Oke. Nah, ini akhirnya sudah mulai terlihat nampak ya. Nih guys, ada tinggal tetes terakhir, jeng tuh bagian atas memang agak susah karena dia sudah mepet ya. Terus tapi tenang, tidak ada hal yang tidak mungkin dilakukan oleh Salman. Iya betul. Dan voila, jadi juga akhirnya. Tinggal step terakhir yaitu nutup pintunya. Oke. Sekarang kita masuk ke step terakhir di nomor 6. Step ke-6 ya. Nomor 11 dulu. Yang dipasang adalah yang ada pegangannya. Yes. Dalam apa luar? Ini luar lah kayaknya. Tapi dalam deh kayaknya. Nih. Enggak tahu. Nah, cara masangnya adalah seperti ini. Jadi kalian nentuin dulu ke atas, enggak ditekan ke atas lalu ke bawah seperti itu. Nih, tinggal geser. Pasin ke rodanya, ada rodanya sini. Dipasin ke rodanya, di sini ada rodanya. Nih. Tarang. Nah, ini di sini ada bagian rodanya untuk slidingnya. Good. Langsung aja kita masukkan lagi. Itu enggak masang itunya dulu ya? Untuk kuncinya itu ya? Oke. Terus ini kita masukkan yang tahap kedua. Nih. Jadi buat teman-teman, kalau untuk yang ada kuncinya ini yang dia yang di luarnya. Sedangkan yang enggak ada ininya itu yang di dalam. Duh jeguan. Nih, udah kelihatan kayak almari ya. Dan gilen, ada kesan estetik ruangan nih. Wah, cakep banget. Tapi memang suami aku nggak rencana buat beli ini awalnya karena lemarinya itu udah koyak, lemari yang partikel tuh loh. Jadi aku saranin untuk beli almari besi, yang mana akhirnya dia jatuh cinta ke almari ini. Sebenarnya dia cari yang warna putih, tapi karena putihnya nggak ada, akhirnya alternatif lain adalah warna beige dan agak coksu. Tapi ini menurut aku bagus perpaduan warnanya, nggak yang norak, dia bagus, cakep. Tuh. Kenapa Pak Salman? Ada sedikit percobaan untuk di bagian akhirnya ya, entah itu kenapa sebenarnya agak keset katanya. Tapi kalau yang awal tadi keset nggak dia? Yang awal
dan sepertinya mengalami problem. Kita cek dulu. Oke, udah ketemu problemnya, ternyata karena ada ininya sehingga dia keset ya. Kita coba pasang. Nah, ini nih salah satu problem-problem yang kita temui saat di lapangan. Ya, salah satunya hal-hal sepele yang ternyata terganjal. Nah, ini sudah lancar, mantap. Dan akhirnya kita lihat untuk spesifikasinya seperti ini. Ini juga diberikan peredam nih yang warna putih itu mau ditempel di lubang yang kecil-kecil ini. Wow. Emang iya ya? Iya. Ngasal lu mungkin. Taruh di sini aja. Ditaruh mana? Oh iya guys, jadi di sini ada untuk peredamnya supaya nggak bilang dang deng gitu kayaknya. Oke, di situ dipasang. Ini kebesaran ya? Ke situ. Sini berarti. Tuh dipasang di sini biar nggak dang deng gitu. Nah, Sip. Aku pintar. takut petir. Aku pintar. Udah. Sudah. Udah 4 berarti. Iya. Nih. Jadi untuk peredamnya kita pasang itu ada di beberapa tempat. Udah habis nih. Nggak ada. Di sini, di atas itu, terus di situ. Jadi kita juga dikasih ini tuh katanya buat kaki. Tapi cuma 3 bukan 4, kalau kaki kan 4. Ya, ini 4. Oh iya, nih 4 betul. Jadi untuk kakinya. Diangkat ini harus. Dia nggak mau angkat. Berat. Nih dipasang di bawah. Itu pause ya. Penampakannya setelah jadi kayak gini guys, langsung aja ini dioperasionalkan, tinggal didorong nih dalamnya kayak begini. Kemudian ini juga bisa diatur juga tinggi rendah nih. Ini adalah lemari sliding yang bisa diatur kanan cakep, kiri cakep. Nih ada 1, 2 ya, 1, 2, 3, 4, 5 sekat nih. Cocok banget untuk yang kamarnya sempit, butuh almari isinya banyak, kuat, kokoh dan tahan lama. Ini murni, aman, kuat, besi nih guys. Nggak mungkin dimakan rayap, ini pastinya anti rayap.